Selamat pagi dengan saya Tina Trisa. Saya Stephanie Ratu. Kembali lagi di Sicil News. Di sini kita akan membahas tentang penyakit gagal ginjal dan cuci darah yang banyak terjadi di daerah Dolo Sanggul. Ya, benar Tina. Tentunya penyakit gagal ginjal dan cuci darah menjadi perhatian kita bersama dikarenakan dapat menyebabkan gejala yang kurang nyaman seperti kelelahan, mual, dan sakit perut. Dan menurut data yang sudah kita dapatkan, ternyata penyakit gagal ginjal dan cuci darah ini baik dialami oleh kalangan pelajar. Apakah karena stres yang berlebihan atau karena pola makan tidak teratur? Ya, tentunya dengan pola makan yang kurang teratur dan juga stres dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal bahkan cuci darah. Mendengarnya saja sudah sangat merinding. Nah, untuk mengetahui bagaimana kondisi lebih lanjut di daerah Rumah Sakit Umum Dolo Sanggul, kita akan terhubung langsung dengan reporter kita, Labora. Bagaimana Labora? Baik Labora, bagaimana tepatnya kondisi pasien yang berada di sana? Kira-kira apa saja dampaknya pada hal tersebut? Ya, Tina dan juga Stephanie, saat ini kami telah berada di Rumah Sakit Umum Dolo Sanggul, tepatnya di depan gedung CT scan dan hemodialisa. Terkait maraknya penyakit gagal ginjal di Kecamatan Dolo Sanggul yang mengakibatkan ramainya pasien di Rumah Sakit Umum Dolo Sanggul. Saat ini, banyak pasien yang sedang melakukan usaha penyembuhan dengan cara cuci darah. Hal ini tentunya berdampak pada penuhnya pasien di ruangan hemodialisa. Tak dapat dipungkiri, hal ini tentunya sangatlah memprihatinkan. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Rumah Sakit Umum Dolo Sanggul, Kabupaten Kembang Hasundutan. Tina dan Stephanie kami kembalikan ke studio. Di Rumah Sakit Umum Dolo Sanggul, jumlah pasien gagal ginjal meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Gagal ginjal adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pola makan yang tidak seimbang, stres, dan kurangnya aktivitas fisik. Dan yang lebih mengkhawatirkan, anak-anak juga menjadi korban dari penyakit ini. Bagaimana tidak, orang tua yang tidak memperhatikan pola makan anaknya dapat menyebabkan anak tersebut mengalami gagal ginjal. Pola makan yang tidak teratur dan memakan makanan sembarangan dapat menyebabkan gagal ginjal. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penanganan pasien gagal ginjal di Rumah Sakit Umum Dolo Sanggul, kami akan mewawancarai perawat yang bertugas di rumah sakit ini. Baik, saat ini saya sedang ada di Rumah Sakit Umum Dolo Sanggul. Rumah Sakit Umum Dolo Sanggul ini terdapat banyak pasien rawat dan pasien cuci darah. Untuk saat ini saya ada di depan ruang tindakan hemodialisa. Baik, selanjutnya kita akan mewawancarai beberapa perawat yang ada di rumah sakit ini. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Di sini kami ingin bertanya mengenai beberapa hal khususnya penyakit gagal ginjal. Menurut Ibu, apa tanggapan Ibu tentang penyakit gagal ginjal yang saat ini banyak terjadi di masyarakat di masa Tanggapan saya sebenarnya ini sih melihat banyaknya pasien yang setiap saat makin bertambah berlebihan kan. Kebanyakan memang banyak sih dari kalau kita lihat dari sepuluh besarnya banyaknya karena penyakit. Cuma sekarang kan kita lihat di YouTube di TV di mana-mana kan nggak lagi karena penyakit karena udah tua karena hipertensi dan sebagainya karena ini. Cuma sekarang kan udah banyak tahunlah anak-anak juga kalau udah banyak tahunlah yang juga beres. Jadi kalau tanggapan kakak pengennya kami sih cuman ya mana lah kantor kita hanya 5 orang. Sebenarnya pengennya mau memberikan edukasi untuk masyarakat banyak, tapi sebenarnya tugasnya ada namanya kesehatan programnya KR sebenarnya tugas kami ya. Edukasi lebih banyak ke masyarakat tentang gimana pencegahannya. Kemudian Ibu, saya juga ingin bertanya, siapa saja yang biasanya menjadi penderita Kalau sekarang nggak usia lah ya anak-anak yang kita lihat di
beberapa di media sosial kan yang masih kecil aja 5 tahun 3 tahun udah ada gagal ginjal, enggaknya hanya karena yang udah tua atau separuh baya udah lansia, enggak jadi patokan lagi untuk ukuran cuci darah. Jadi berarti tidak menentu ya Ibu. Iya. Kemudian menurut Ibu apa penyebab terbesar terjadinya penyakit ini? Cukup besar penyebab terjadi. Kalau menurut pengamatan kami dari pasien-pasien kami kan Bu, kebanyakan dari penyakit hipertensi, DM, ada juga karena trauma, samurat juga. Kalau di sini ya gambaran di sini nggak secara umum, nggak nasional gitu. Kemudian untuk menghindari penyakit gagal ginjal ini biar tidak banyak masyarakat lagi yang terkena penyakit ini, Ibu apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah ataupun di lingkungan masyarakat untuk mengantisipasi penyakit ini? Kalau saran dari kakak, kalau kita lihat dulu ya, kalau dari situasi pasien-pasien kami, kalau sarannya karena kebanyakan pasien di sini kena cuci darah karena hipertensi, ya kita baca pencegahannya supaya untuk menganjurkan setiap masyarakat yang menderita hipertensi supaya rajin mengkonsumsi obatnya atau teratur atau konsultasi ke dokter rutin makan obat, karena saat dia di kondisi hipertensi pilihannya hanya dua, satu dia berhenti dengan kebiasaan buruk atau terus mengkonsumsi obat ini setiap saat. Baru kalau untuk kalangan anak sekolah, kalau sekarang di sini udah makin berita jadi jajan-jajanan pinggir jalan dulu anak itu. Karena saya sebagai ibu rumah tangga juga, saya lihat kan bahan-bahannya itu ada yang harga 3.000, masa saus segini harga 3.000, nggak tahu lagi kita itu kayak mana cara memproduksinya itu. Sementara tomat dibajak pun udah keras sekarang. Yang kedua, kebanyakan anak sekolah juga selain itu ya kualitasnya apa itu namanya apa nih micin-micin apa namanya itu itulah WSG, mengkonsumsi WSG yang berlebihan. Sebenarnya bolehnya kita mengkonsumsi itu, cuma karena jajanan di pasar bayangkan kalian masa clear makan kok segini itu 5.000, nggak tahu lagi kayak mana apa ya gizinya, apa komposisinya, kan rasanya nggak tahu lah, kalian enak aja kita makan itu. Nah itulah kalau untuk anak sekolah jajan dimakan, iya jajan berwarna juga termasuk itu minuman, masa kalian beli segini juga gopek-gopek kan, ali-ali apa lagi yang sejenisnya itulah. Sebenarnya nggak cuma ali-ali juga sih. Kalau kemarin waktu kakak pelatihan minum katanya nutrisari itu bikin kita jadi segar kan, dan ada juga nya sebenarnya apa BPO-nya katanya BPO apa namanya itu ada izinnya dari Dinkes kan, BPO-nya resmi, cuman karena dia konsumsi setiap hari ada juga jadi gagal ginjal. Ada sih itu makanan berwarna, MSG, makan cepat saji, baru itulah makanan-makanan yang nggak berkualitas itu juga selain dari penyakit yang kakak bilang. Itulah kalau untuk anak sekolah, ya sama aja sih anak sekolah, anak kecil itu aja. Tapi untuk yang penyakit-penyakit yang tadi, ya itu supaya kalau dia penyakit tertentu supaya mengkonsumsi secara teratur dan konsultasi dengan dokter. Ibu selain cukup pertanyaan saya berikan, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ini saya sedang berada dengan Saudari Artasari. Kira-kira kenapa Saudari Artasari ada di sini? Ya, saya baru saja menyelesaikan cuci darah. Apa yang Saudari rasakan setelah cuci darah? Saya merasakan sedikit lelah, ada rasa sakit dan juga mungkin ada perasaan yang ingin menyerah. Apa penyebab Saudari bisa terkena penyakit gagal ginjal? Sebelumnya saya memang kurang giat untuk minum air putih, namun saya juga lebih sering mengonsumsi makanan atau minuman yang mungkin ada zat-zat kimianya. Setelah mengalami gagal ginjal dan mengikuti proses cuci darah, kira-kira apa resolusi Anda ke depannya? Ya, mungkin saja saya akan mengurangi untuk memakan makanan yang mungkin ada zat kimianya, dan saya akan memperbanyak pola hidup sehat. Oke, sekian ya Ibu. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan dan menyimak berita kita pada pagi hari ini. Ya, benar. Tentunya juga kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat mengedukasi saudara-saudara sekalian agar dapat meningkatkan kesadarannya untuk menjaga kesehatan masing-masing. Dan jangan lupa Stephanie tentang faktor lingkungan. Tetaplah menjaga kesehatan dan kenyamanan kita di sekolah. Dan tentunya lingkungan yang sehat dapat meningkatkan cara belajar yang efektif bagi pelajar-pelajar agar dapat meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik mereka. Dan sekali lagi terima kasih kepada para pemirsa dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tentang kesadaran akan pentingnya kesehatan. Dan jangan lupa untuk menonton Secure News besok hari agar tidak ketinggalan informasi apapun. Kami pamit undur diri. See you next time. Lain. Gak apa-apa, lu gak ada neng. Nggak mau minum.